Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, hendaklah kita berdoa terlebih dahulu. Ibu berdoa, Ibu pimpin. Mari kita berdoa untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Mari kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu. Jadi Septa Andara hadir. Hadir. Septiana Sabila hadir. Bu Fatimah Zahra hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, kita menyanyi lagu Wajib Nasional terlebih dahulu. Untuk anak-anak berdiri ya. Berkibarlah bendera, lambang suci Gagah Perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau serta rakyatmu membela sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Bagi rakyat Indonesia bersedia setiap masa mencurahkan segenap tenaga supaya kau tetap cemerlang. Tak goyang jiwamu menahan rintangan, tak gentar rakyatmu berkorban. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Oke, anak-anak berdiri sekali. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan menanyakan kabar kalian. Nanti kalau misalkan Ibu bilang selamat pagi, jawabannya pagi, luar biasa, tetap semangat. Bisa? Bisa, Bu. Oke, coba ya. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Terima kasih. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, kira-kira anak-anak tahu tidak apa itu KPK? Belum, Bu. Nah, KPK itu adalah kepanjangan dan singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu ada lagu nih tentang KPK. Ayo kawan, kita bersama belajar faktor dan kelipatan supaya mudah dan tidak sukar. Gunakan papan faktor namanya. Kalau faktor harus dibagi, kelipatannya harus dikali. Kalau faktor harus dibagi, kelipatannya harus dikali. Ayo kawan, kita bersama belajar faktor dan kelipatan supaya mudah dan tidak sukar. Gunakan papan faktor namanya. Kalau faktor harus dibagi,
kelipatannya harus ditarik. Kalau faktor harus dibagi, kelipatannya harus dikali. Sinyalnya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan materi kita pada hari ini. Nah, materi kita yaitu tentang KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Nah, anak-anak tahu tidak sih apa itu KPK? Kelipatan persekutuan terkecil. Iya, betul. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit pengertian mengenai tentang KPK. Nah, KPK atau kelipatan persekutuan terkecil adalah istilah dalam matematika yang merujuk pada bilangan bulat positif terkecil yang dapat dibagi habis oleh dua bilangan atau lebih. Dengan kata lain, KPK dari dua atau lebih bilangan adalah bilangan bulat positif terkecil yang merupakan kelipatan bersama dari bilangan-bilangan tersebut. Kira-kira sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada langkah-langkah menentukan KPK, yaitu yang pertama dengan metode pohon faktor. Dan yang kedua, kita akan menggunakan metode tentang faktor prima. Dan yang ketiga, tentang menggunakan metode daftar kelipatan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang metode pohon faktor. Nah, pohon faktor itu adalah alat visual yang digunakan untuk memecah setiap bilangan yang terlibat dalam penentuan KPK ke dalam faktor-faktor primanya. Dengan menggunakan pohon faktor, kita dapat melihat faktor-faktor prima dari masing-masing bilangan dengan jelas, sehingga memudahkan dalam menghitung KPK. Nah, di sini ada contoh pohon faktor. Contoh pohon faktornya seperti ini. Nah, di sini Ibu ada contoh soal mengenai KPK. Nah, berapakah KPK dari 12 dan 30? Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa KPK itu adalah merupakan bilangan yang hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri atau bisa dibagi habis dengan bilangan tersebut. Nah, kira-kira 12 ini kalau untuk bilangan yang paling terkecilnya dulu nih, kira-kira bisa dibagi dengan angka berapa? 2. 2, betul. Nah, 12 dibagi 2 sama dengan? Nah, kira-kira kali ini bisa dibagi lagi tidak? Bisa. Bisa, dibagi berapa? 2. 2, hasilnya? 3. Nah, jadi 12 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, saja di sini ada bilangan 30. Nah, kira-kira bilangan terkecil yang bisa dibagi untuk angka 30 adalah angka berapa? 2, betul. Nah, jadi 30 dibagi 2 sama dengan 15. Nah, kira-kira 15 ini bisa dibagi lagi tidak? Bisa. Kira-kira bilangan terkecilnya adalah berapa? 3, betul. Jadi 15 dibagi 3 sama dengan 5. Nah, jadi 30 sama dengan 2 dikali 3 dikali 5. Nah, jadi kita susun ke bawah. 12 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3. 30 sama dengan 2 dikali 3 dikali 5. Nah, KPK-nya sebenarnya di sini bilangan angka 2 itu paling terkecilnya pangkatnya berapa? 1. 2. Betul, 2. Ya. Jadi di sini kita tuliskan 2 pangkat 2. Pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Jadi KPK-nya adalah 12 kali 5.
Ya. Iya. 60. Nah, jadi KPK dari 12 dan 30 adalah 60. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, di sini juga ada contoh media tentang KPK tentang power factor. Nah, kira-kira ada yang bisa mengerjakan? Siapa sih satu ini? Soalnya Oh, KPK dari 6 dan Saya. Zara, Bu. Boleh cari silakan lagi. KPK dari 6 dan 8. 6 dan 8. 6 bisa dibagi dengan 2. Hasilnya 3. 8 bisa dibagi 2. Hasilnya 4. 4 bisa dibagi lagi jadi 2. Jadi 6 sama dengan 2 dikali 3. Jadi 8 sama dengan 2 pangkat 3. Bisa gitu. 6 sama dengan 2 kali 3. 8 sama dengan 2 pangkat 3. Nah, jadi KPK-nya ditulis dulu. 2 pangkat 3 dikali 3 sama dengan 36. Oke, nah kira-kira jawaban-jawaban ini benar atau tidak? Benar. Oke, kita coba bahas ya. Kita bahas bareng-bareng. Nah, KPK dari 6 dan 8 adalah, nah 6 kita buat jadi power faktor dan 8 kita buat menjadi power faktor. Nah, faktor bilangan terkecil yang bisa dibagi dengan 6 adalah angka 2, 6 dibagi 2 sama dengan 3. jadi benar ya. Nah, selanjutnya 8 bilangan terkecil yang bisa dibagi dengan angka 8 adalah bilangan 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, kira-kira apa bisa dibagi lagi tidak? Bisa. Bagi dengan angka 2. Hasilnya 2. Jadi di sini faktornya kita turunkan. 6 sama dengan 2 dikali 3. 8 sama dengan 2 pangkat 3. Nah, jadi KPK-nya sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 sama dengan 30. Salah bukan Zara. aduh Zara. Zara salah. Bu. Dia kerjanya kacau. Adalah 24. Jadi hasilnya benar ya. Nah, setelah kita mempelajari dengan metode power factor, itu ada SPG nih biar anak-anak semua pada bisa refresh lagi otaknya. Yuk, kita SPG. Baik, yuk.
metode selanjutnya yaitu di sini kita menggunakan metode faktor prima. Nah, faktor prima adalah suatu bilangan asli yang lebih besar dari angka 1 yang hanya dapat dibagi dengan angka 1 atau bilangan itu sendiri, seperti bilangan yang habis membagi suatu bilangan tanpa sisa. Nah, suatu bilangan prima itu terdiri dari angka 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 16, 23, dan seterusnya. Aku mau pakai es krim. Tadi aku pakai es krim. Cuman everybody, good morning everybody, mohon. Di sini ada contoh soal mengenai faktor prima. Ibu ada salah satu contoh soal mengenai faktor prima. Nah, kira-kira berapakah faktor prima dari angka 45? Nah, yang pertama kita menggunakan cara tuan faktor terlebih dahulu, yaitu di sini kita buat 45. Nah, kira-kira bilangan 45 ini bisa kita bagi dengan angka berapa bilangan prima terkecilnya? 2. Jadi 45 dibagi 3 sama dengan 15. Nah, kira-kira bagus bisa dibagi lagi tidak? Bisa dibagi dengan angka 3. Jadi sama 15 dibagi 3 sama dengan 5. Jadi kita tuliskan di sini 45 sama dengan 3 pangkat 2 dikali 5. Nah, faktor prima itu ada di sini ada angka 3 dan angka 5. Nah, jadi faktor prima dari 45 adalah 3 dan 5. Sampai sini bisa? Bisa. Nah, sini Ibu ada salah satu contoh soal. Itu kamu ini aja kalau tahu namanya udah kan gimana? Cek. Kamu ini aja aku lagi. Nah, di sini ada soal. Kira-kira berapakah faktor prima dari 18? Kira-kira ada yang bisa maju? Ada yang mau maju siapa? Siapa nih, boleh? Jadi bisa 2 kali 9 kali 30. Itu berapa? Sama dengan 2 kali 3 pangkat 2. Jadi faktor prima dari 18 adalah 2 dan 3. Iya. Nah, kakak coba cek benar tidak? Benar. Nah, di sini Ibu ada jempol. Nanti kalau misalkan Ibu bilang kasih jempol, jempol kanan, jempol kiri, salut. Bisa? Bisa. Oke. Halus dikit. Oke, coba ya. Kasih jempol, jempol kanan, jempol kiri, salut. Oke. Nah, kita akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang metode daftar kelipatan. Nah, di sini bukan menjelaskan tentang metode daftar kelipatan. Nah, metode daftar kelipatan itu adalah salah satu cara untuk menentukan kelipatan persatuan terkecil atau KPK dari 2 atau lebih bilangan dengan mencatat kelipatan dari masing-masing bilangan hingga menemukan kelipatan terkecil yang sama.
Nah, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, kita akan membuat daftar kelipatan untuk setiap bilangan. Dan yang kedua, kita akan temukan kelipatan yang sama. Nah, di sini gue ada salah satu contoh soal. Carilah KPK dari 4 dan 6 dengan metode kelipatan. Nah, kita tulis dulu ya di sini 4 dan 6. Kira-kira di sini kelipatan dari 4 itu berapa? 8. Selanjutnya 12. Selanjutnya 16, 30. Kalau kelipatan dari 6 itu 6 dengan 12, 11, 18, 24, 30, 36, 42, 48. Nah, jadi contoh soal KPK-nya itu dengan metode kelipatan itu soal seperti ini. Bisa dipahami? Bisa. Oke, lanjut ya. Berjalan di tempat lalu melompat, tangan di pinggang bergoyang-goyang, maju ke depan, mundur ke belakang, tangan di tangan bingung digoyang. Melompat ke kanan, melompat ke kiri, hati senang, wajah berseri-seri. Ayun tangan kanan, ayun tangan kiri, berputar-putar, lambaikan tangan. Jalan di tempat, lalu melompat, tangan di pinggang bergoyang-goyang, maju ke depan, mundur ke belakang, putar kaki digoyang. Melompat ke kanan, melompat ke kiri, hati senang, wajah berseri-seri. Ayun tangan kanan, ayun tangan kiri, berputar-putar, melambaikan tangan. Melompat ke kanan, melompat ke kiri, hati senang, wajah berseri-seri. Ayun tangan kanan, ayun tangan kiri, berputar-putar, melambaikan tangan. Terima Nah, setelah memahami materi pada kita hari ini, sini gue akan memberikan LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Nah, di sini apa yang dikerjakan ya? Di sini. Gitu, kita akan mencobanya ya. Kita akan membahas soal banget. Nah, untuk soal yang pertama, bagian 1 itu mengenai tentang pohon faktor. Nah, faktor dari 36 itu adalah 2, 18, 2, 9, 3, 3. Jadi 36 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Benar semua jawabannya? Benar. Oke, selanjutnya faktor dari 56.
Maka dari 56 itu adalah 2, 28, 2, 14, 2, dan 7. Jadi faktor dari 56 itu sama dengan 2 pangkat 3 dikali 7. Jadi jawabannya bagaimana, benar? Benar. Oke, selanjutnya untuk mengenai soal yang faktorisasi prima dan kelipatan. Nah, di sini ada salah satu contoh, di sini ada salah satu soal, yaitu soal yang pertama, bisa dibacakan jadi? Faktor prima dari 18 adalah 2 dan 3. 2 dan 3, jawabannya B. Benar. Apakah yang jawabannya apakah benar semua? Benar. Bagus. Untuk nomor yang kedua, jadi bisa dibacakan? Tentukan Yang sudah ada. Nah, faktor KPK dari KPK dari 6 dan 8 adalah C, 24. C. Iya benar, jawabannya itu adalah 24. Selanjutnya Zara. Faktorisasi prima dari 48 adalah B, 2 pangkat 4 kali 3. Iya, jawabannya benar, yaitu B, 2 pangkat 4 dikali dengan 3. Terus nomor selanjutnya bisa dibaca bareng-bareng. KPK dari 15 dan 12 adalah 60. 60. Iya benar. Selanjutnya nomor 5. 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 7 adalah faktorisasi prima dari Y, 252. Oke. Betul nggak? Nah sekarang bagi kumpulan ya KPD-nya. Baik. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita akan mengevaluasi. Di sini Ibu akan menanyakan bagaimana anak-anak bagaimana perasaannya anak-anak setelah kita mempelajari materi pada pagi hari ini. Apakah kalian senang, atau kalian merasa sedih, atau kalian merasa bosan? Senang, Bu. Nah, oke. Nah, harapan Ibu untuk pembelajaran selanjutnya, anak-anak akan terus semangat dalam belajar dan jangan lupa selalu sarapan dan selalu sebelum berangkat sekolah itu kita selalu makan agar kita di sekolah itu badannya tetap semangat. Iya, Bu. Nah, sebelum Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, angka baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, Ibu tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.